Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku, siswa-siswi SMA Mekar Arum. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku, dimanapun kalian berada, tak lupa ibu selalu mengingatkan agar selalu menjalankan atau menerapkan protokol kesehatan, ya. Selalu memakai masker, kemudian mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Nah, baik anak-anakku, bertemu lagi dengan Ibu Rahma pada pembelajaran jarak jauh di mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan, khususnya untuk kelas 10 MIPA dan juga kelas 10 IPS. Nah, baik, untuk menambah semangat kita di siang hari ini, kita jargon terlebih dahulu ya. Kararum, deket, dedeh, imet, yes. Prakarya dan kewirausahaan, berkarya dan berwirausaha. Untuk materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu masih mengenai wirausaha kerajinan dengan inspirasi budaya lokal non-benda. Nah, untuk submaterinya yaitu mengenai teknik produksi kerajinan, dan yang kedua itu adalah teknik pengemasan produk kerajinan, ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini, setelah mempelajari materi tersebut, diharapkan peserta didik mampu. Yang pertama itu adalah menjelaskan teknik produksi kerajinan dengan inspirasi budaya lokal non-benda. Nah, yang kedua, diharapkan peserta didik mampu menjelaskan teknik produksi atau teknik pengemasan produk kerajinan. Nah, seperti itu untuk tujuan pembelajarannya ya. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia ini sangat kaya akan budaya tradisionalnya yang merupakan adat istiadat dari atau yang berlaku pada kelompok etnik ataupun suku bangsa. Nah, budaya tradisional ini terbagi ke dalam dua jenis. Ada budaya non-benda serta ada objek budaya atau artefak. Untuk budaya non-benda, contohnya seperti pantun, kemudian cerita rakyat, kemudian upacara adat, dan juga tarian tradisional, musik tradisional juga ya, itu termasuk ke dalam kebudayaan non-benda. Sedangkan untuk objek budaya atau artefak itu contohnya seperti pakaian daerah, kemudian alat musik tradisional, ada senjata tradisional, bisa juga seperti rumah adat. Nah, itu adalah contoh dari kebudayaan non-benda serta objek budaya atau artefak. Nah, anak-anakku, budaya tradisional yang dimiliki oleh Indonesia tersebut bisa kita jadikan sebagai sumber ide atau sumber inspirasi dalam pembuatan kerajinan, ya, kerajinan, dan produknya itu memiliki nilai jual serta memiliki nilai estetika yang bisa dinikmati oleh setiap kelompok masyarakat, ya. Oke. Jadi apa sih yang dimaksud dengan kerajinan dengan inspirasi budaya lokal non-benda itu? Nah, kerajinan dengan inspirasi budaya lokal non-benda itu adalah produk usaha atau produk kerajinan yang sumber inspirasi atau ide pembuatannya itu berasal atau bersumber dari kebudayaan lokal atau kebudayaan tradisional yang bukan merupakan wujud benda. Nah, seperti itu ya. Itu adalah definisi dari kerajinan dengan budaya lokal non-benda. Nah, bagaimana sih proses perancangan produk kerajinan khususnya dengan inspirasi budaya lokal non-benda? Ya, jadi proses perancangan kerajinan itu diawali dengan yang pertama adalah pencarian ide. Ya. Nah, ide kerajinan dengan inspirasi budaya lokal non-benda ini dapat dikembangkan melalui belajar mengenal dan juga mencintai terlebih dahulu budaya tradisional di mana tempat kita tinggal. Ya, pengetahuan dan juga apresiasi kita terhadap hal-hal tersebut itu bisa memunculkan ide-ide dan juga bisa memunculkan inspirasi untuk pembuatan produk kerajinan khususnya. Nah, untuk perancangan yang kedua itu adalah membuat sketsa,
ya, membuat sketsa. Jadi ide-ide produk yang tadi kita pikirkan itu kemudian kita tuangkan dalam bentuk sketsa atau dalam bentuk 2 dimensi ya. Jadi sebelumnya bersifat abstrak kemudian diwujudkan ke dalam bentuk 2 dimensi. Medianya berupa apa? Medianya bisa dengan HVS atau kertas HVS, bisa juga di buku. Nah, dengan menggunakan pensil ataupun ballpoint. Nah, selanjutnya untuk perancangan yang ketiga itu adalah pemilihan ide terbaik ya. Jadi beberapa ide yang sudah kita tuangkan ke dalam bentuk 2 dimensi tersebut, kemudian kita pilih manakah ide yang terbaik yang memungkinkan untuk dibuatkan produk. Kemudian yang keempat itu adalah prototyping atau membuat studi model. Kalau tadi kita tuangkan ke dalam bentuk 2 dimensi, untuk sekarang kita tuangkan ke dalam bentuk 3 dimensi atau istilah lainnya itu adalah studi model ya. Jadi kita membuat seperti miniaturnya ya. Nah, kemudian untuk perencanaan yang kelima setelah prototyping atau membuat studi model itu adalah membuat perencanaan produksi ya. Tentu sebelum kita produksi itu kita harus membuat perencanaannya terlebih dahulu, membuat langkah-langkahnya terlebih dahulu ya, agar proses produksinya dapat berjalan dengan lancar dan juga terencana sehingga bisa menghasilkan produk yang memiliki kualitas dan kuantitas yang baik. Seperti itu. Nah, anak-anakku, bagaimana sih teknik-teknik yang bisa kita gunakan dalam pembuatan produk kerajinan? Ya, jadi untuk teknik yang bisa kita gunakan dalam pembuatan kerajinan itu bisa dengan membentuk atau bentuk, bisa dengan menjahit, kemudian bisa dengan mengukir, ya, teknik-teknik dalam membuat kerajinan, atau bisa dengan menganyam dan juga bisa dengan cara menenun. Ya, Ibu ulangi, untuk teknik pembuatan produk kerajinan bisa dengan cara yang pertama itu adalah membentuk, ya, atau membuat bentuk. Selanjutnya yang kedua itu bisa dengan cara menjahit. Yang ketiga bisa dengan cara mengukir, kemudian bisa dengan cara menganyam atau anyam, dan yang terakhir itu bisa dengan cara menenun. Itu adalah teknik-teknik dalam pembuatan kerajinan. Nah, bagaimana sih prosesnya atau tahapan produksinya? Nah, dalam tahapan produksi itu yang pertama harus kita lakukan itu adalah pembahanan. Ya, apa sih yang dimaksud dengan pembahanan? Pembahanan itu adalah mempersiapkan bahan dan juga material yang kita butuhkan, ya. Jadi bahan-bahan baku yang dibutuhkan untuk membuat produk itu apa saja? Nah, kita siapkan. Nah, setelah pembahanan itu adalah proses pembentukan. Ya, proses pembentukan itu adalah membentuk bahan baku material itu sebelum kita rakit, ya. Nah, selanjutnya yang ketiga itu adalah perakitan. Perakitan, apa sih yang dimaksud dengan perakitan? Nah, perakit ini adalah merakit beberapa bahan yang tadi sudah dibentuk menjadi suatu produk yang jadi, yang bersifat jadi ya, atau yang lebih asalnya dari bahan mentah menjadi produk jadi gitu ya. Itu adalah merakit. Kemudian yang terakhir itu adalah finishing. Nah, finishing ini adalah proses yang kita lakukan sebelum produk tersebut dimasukkan ke dalam kemasan. Apa aja sih yang bisa kita lakukan dalam proses finishing ini? Contohnya seperti mengecat produk atau pemberian warna pada produk ya, kemudian agar produk tersebut lebih menarik. Kemudian membuat produk menjadi lebih mengkilap, gitu ya. Kemudian bisa juga dengan pembersihan produk sebelum produk tersebut dimasukkan ke dalam kemasan agar terlihat lebih menarik dan juga siap untuk didistribusikan pada konsumen. Ya, itu adalah beberapa tahapan produksi dalam membuat kerajinan, khususnya kerajinan dengan inspirasi budaya lokal non-benda. Jadi apa saja sih tahapnya? Ibu ulangi. Yang pertama itu adalah pembahanan, kemudian pembentukan, perakitan, dan yang terakhir itu adalah finishing atau kegiatan yang kita lakukan sebelum produk tersebut dimasukkan ke dalam kemasan, ya. Nah, baik anak-anakku, setelah tahapan proses produksi itu selesai sehingga menghasilkan produk yang jadi, sebelum produk tersebut didistribusikan atau dipasarkan, alangkah baiknya terlebih dahulu agar produk tersebut dikemas dengan kemasan yang menarik agar memiliki nilai jual. Ya, jadi kemasan itu merupakan tampilan fisik dari produk yang akan dipasarkan. Apa sih tujuan dari kemasan? Nah, tujuan dari kemasan yang pertama itu adalah
melindungi produk. Melindungi produk dari apa? Melindungi produk dari adanya debu, misalkan, kemudian dari debu, air, udara, iklim, dan lain sebagainya. Yang kedua itu, dengan adanya kemasan itu bisa mengawetkan produk, ya. Jadi produk itu bisa lebih awet apabila dikemas dengan baik, ya. Kemudian yang ketiga itu, fungsi dari kemasan atau tujuan dari kemasan adalah menyiapkan produk agar siap untuk didistribusikan, dipasarkan secara efektif, efisien, dan lebih mudah dalam pendistribusiannya. Nah, kemudian di sini ada beberapa jenis pengemasan atau beberapa jenis kemasan, ya. Jadi kemasan itu terdiri dari kemasan primer, kemasan sekunder, dan kemasan tersier. Kemasan primer itu merupakan kemasan yang melekat langsung pada produk, ya. Kemudian yang kedua ada kemasan sekunder. Kemasan sekunder itu adalah biasanya kemasan yang berisi beberapa kemasan primer. Kemudian ada kemasan tersier. Nah, kemasan tersier ini biasanya kemasan yang lebih besar, yang biasanya berisi beberapa kemasan sekunder. Ya, jadi kemasan primer itu langsung melekat pada produk, kemudian dimasukkan ke dalam kemasan sekunder. Nah, selanjutnya dimasukkan lagi ke dalam kemasan tersier agar bisa memudahkan dalam proses pendistribusian, ya. Jadi volumenya itu lebih besar. Nah, seperti itu. Nah, baik anak-anakku, bisa dilihat berikut ini adalah beberapa contoh kerajinan yang dibuat dengan inspirasi budaya lokal non-benda dari setiap daerah. Ya, bisa dilihat beberapa contoh tersebut. Silahkan dibuka e-learningnya, jangan lupa untuk presensi, kemudian silahkan di-download modulnya untuk membantu dalam memahami materi pada pertemuan hari ini, dan juga dikerjakan untuk tugasnya. Nah, jangan lupa dibaca terlebih dahulu petunjuk pengerjaannya. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada materi yang masih belum dipahami, boleh ditanyakan, baik melalui e-learning ataupun melalui WA chat Ibu. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.